membawa kebudayaan. Apalagi yang ini di Dinas Pariwisata itu ada namanya program Direct Promosi. Nah, Direct Promosi ini adalah mengenalkan potensi budaya UMKM itu di berbagai provinsi yang ada di Jawa Timur, ya kan? Ada beberapa tujuan, ya kan, yang pernah kami singgahi, ya kan, yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Ada di Kalimantan, di Banjarmasin, di Papua, di Bandung, di Pacitan juga ada, di Jawa Tengah. Itu hampir di beberapa kota atau provinsi di Indonesia kita sudah menyebarkan kebudayaan yang ada di Kabupaten Kediri. Itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMK Bakti Mulia Pare, podcast pendidikan masa kini. Kali ini saya Yuska Aramita Farandi sebagai co-host dan ditemani host di samping saya. Perkenalkan, saya Muhammad Bakti Utomo selaku Wakil Kesiswaan SMK Bakti Mulia Pare. Untuk kali ini kita mendatangkan bintang tamu, Yuska. Iya, bintang tamu. Nih, kita mau bahas apa ini, Pak B? Kemarin saya sudah WA, ternyata kita kayaknya fokus ke pegiat seni. Pegiat seni. Iya, seninya seni apa tahu? Seni tari. Oke. Nah, setahu saya nih Pak ya, pegiat seni ini punya salah satu sanggar di Kabupaten Kediri namanya Flying Star Dance. Wah, keren banget ya Pak namanya. Nggak usah lama-lama ya, kita perkenalkan langsung untuk narasumber. Selamat datang Mas Odi dan Mbak Meril. Selamat datang Mas. Tapi terima kasih atas undangannya, Mbak Yuska juga. Terima kasih atas kesempatannya. Iya. Ya, mungkin menyempatkan waktu. Enggak Mas, masih ada banyak waktu untuk lanjut dengan ini. Baik, mungkin nggak usah lama-lama, langsung kita masuk ke pertanyaan pertama. Kira-kira latar belakang dari Flying Star Dance kok bisa ngambil nama Flying Star Dance? Terus kira-kira itu dari kapan? Mungkin karena kan saya tahu kita seangkatan Mas Odi ya. Jadi kurang lebihnya kok seangkatan, terus katanya dari SMA A gitu kan. Iya. Saya baru dengar kemarin itu kenalan-kenalan. Kok bisa gitu loh. Sampai sejauh ini sekarang, alhamdulillahnya. Oke, Mbak dulu aja yang jawab, nggak apa-apa. Saya dulu. Iya. Oke. Di awal tahun 2012 ya, 2012 saya sendiri juga sudah menggeluti dunia tari khususnya. Itu sebenarnya mulai kecil, cuman mencoba lagi untuk lebih ke khusus itu di tahun 2012. Sampai akhirnya di tahun 2014 ini kita ada komunitas. Jadi memang di dalam komunitas ini adalah teman-teman yang suka nari gitu. Entah itu tari tradisi, tari modern jadi satu. Tapi kita waktu itu memang lagi fokusnya lebih ke modern karena di era tersebut memang yang lagi boomnya adalah modern. Gitu. Nah, akhirnya kita tergabung dalam tim itu. Lalu yaitu kita membuat nama, yang mana nama ini nantinya itu gampang diingat dengan orang dan gampang dikenang gitu. Nah, kenapa kok kita ngambilnya Flying Star Dance? Lebih ke itu ya, lebih ke barat ya. Nah, itu karena kita tadi eranya di situ adalah modern dan anak-anak pada saat itu benar-benar kalau wah ini keren ya kalau modern dance gitu. Nah, akhirnya tumbuhlah itu tadi nama Flying Star Dance. Yang awalnya kita mikirnya star aja lah, star terlalu singkat ya dan di mana-mana orang taunya itu hanya bintang. Nah, bintang ini diapain biar intinya dia nggak terlihat hanya sebuah bintang. Nah, artinya kita berpikir ke bintang ini biar bisa kemanapun atau kita pun juga tim ini nantinya bisa kemanapun ditambah apa ya depannya gitu. Akhirnya kita tadi memikirkan, maksudnya kita semua memikirkan bahwa nama yang cocok adalah Flying Star itu tadi. Jadi masuknya ke itu tadi bintang yang bisa terbang, tidak menetap dalam satu tempat aja gitu. Keren sekali. Flying kan, saya bahasa Inggrisnya biasanya flying ya, terbang itu aja. Ya karena kan kita bisa lihat untuk bintang kan nggak hanya ada di Indonesia. Bintang itu bisa dilihat dimanapun, bisa dilihat di berbagai sudut di negara ya. Jadi itu harapan kita agar bisa
ya bisa terbang mengelilingi. Amin. Iya. Saya lihat story-nya loh ya. Iya. Ya intinya nama juga sebagai harapan dan doa Doa. gitu. Jadi Ya, amin, semakin amin. kita Yes. Semoga menata semakin nama jaya tersebut. juga. Amin. Karena kan kalau Flying Star Jaya pasti sekolah-sekolah yang bekerja sama juga kena dampaknya, Iya, termasuk benar SMK Bakti sekali. Mulia Iya. Pare. Ya karena kita kan sudah ada kontrak dengan Iya. SMK. Ya, mungkin untuk pertanyaan pertama itu Hmm. karena di sini kan saya hostnya nggak sendiri. Mungkin Jessica ada pertanyaan? Iya, sejauh ini apa tantangan terbesar yang dihadapi Kak Meryl sama Kak Odi selama di Flying Star Dance ini, Kak? Selama di Dunia tari, Di dunia tari ya, di dunia tari khususnya. khususnya. ya sanggar ya dunia tari. Kita mempunyai tantangan yang berbeda, walaupun kita satu Oh, ya. iya. Saya punya tantangan sendiri, khususnya Mas Odi juga punya tantangan sendiri. Mungkin Mas Odi dulu yang menyampaikan tantangan terberat apa sih ini? Tantangan terberat di sanggar atau di kegiatan seni yang saya jalani selama ini. Satu, kita harus banyak riset. Kita harus banyak belajar, ya kan? Karena kita harus bisa mengikuti pola pengembangan zaman, pola alur tarian. Nah, saya belajarnya, tantangannya itu saya harus bisa merendah, dan saya harus bisa belajar ke anak-anak Gen Z, anak milenial, karena pola pikir seusia saya dan seusia Pak B ini, ya kan, harus diimbangi dengan pola pikirnya anak-anak milenial. Jadi saya harus itu bisa adaptasi dengan anak-anak Gen Z, anak-anak milenial, agar bisa apa? Mendapat informasi apa yang lagi hype, apa yang lagi berkembang. Ya, dari situlah nanti bisa saya kolaborasikan dengan tarian, kita bisa kolaborasikan dengan dance gitu, agar ya berkesinambungan antara era zaman saya, era milenial, tapi tidak meninggalkan unsur kebudayaan, ya kan? Betul sekali. Sulitnya kita harus belajar terus di berbagai sektor, ya kan? Entah itu di sektor teman-teman yang lebih muda, di sektor yang kita ada yang tim senior, kita jalan ke pegiat-pegiat budaya yang lebih lama berbudaya, kayak gitu. Itu sih. Jadi tantangannya ya itu menyesuaikan lah. Oke. Iya. Itu untuk tantangannya dari Mas. Iya, tantangan dari saya. Lebih ke pengembangan ya. Jadi Pengembangan. kita harus mengikuti era saat ini dan gimana caranya biar kita nggak sampai ketinggalan gitu. Nah, tapi tidak meninggalkan unsur budayanya. Tradisinya tetap ada di dalamnya. Kalau saya sendiri khususnya karena kebetulan saya lebih banyak jam mengajar ya. Jadi tantangannya lebih ke anak-anak ini gitu. Jadi memang beberapa anak ini berbeda ya untuk karakter atau kemampuannya anak-anak. Nah, ketika kita mengarahkan pemikiran mereka, terus mengarahkan kemampuannya mereka, ini agak susah-susah gampang. Nah, salah satu tantangannya adalah ketika kita mengenalkan anak-anak ini bahwa tarian itu tidak hanya modern, tapi anak yang sekarang itu lebih senang banget sama modern, apalagi eranya sekarang lebih suka ke ini ya, K-pop. Dan sedangkan saya sendiri di era saya itu, waduh K-pop ini era kita Viera. Nah, jadi agak gimana caranya biar ini menstabilkan antara pola pikir anak-anak ini dengan kita yang notabene ini mau mengarahkan anak-anak biar tidak lupa dengan budayanya gitu. Jadi sebisa mungkin di sanggar kami kita tetap fokus ke modern dance sesuai nama kita, tetapi kita tidak melupakan akar tradisinya. Jadi kita tetap memasukkan beberapa materi pun tari kreasi kita masukkan, tari tradisional juga kita masukkan, kita kenalkan. Sedikit banyak anak-anak harus mengerti. Sebelum kita bisa menari modern ini loh, kita awalnya juga olah tubuhnya dari tari tradisi gitu. Jadi sedikit banyak anak-anak biar memahami tarian itu genrenya banyak ya. Dan di sanggar kita ini tadi
fokusnya tidak hanya satu tarian seperti yang saya sebutkan tadi, tapi di beberapa pertemuan, kebetulan kita ada 6 bulan sekali untuk mengadakan ujian. Jadi di 2 bulan atau 3 bulan pertama kita berikan materi tradisi, setelahnya itu lebih ke ini ya, merefresh. Jadi anak-anak biar lebih semangat lagi itu ke arah tari yang modern gitu. Jadi biar tetap sinkron antara pola pikirnya mereka Iya, biar nggak iya. bosan. Aduh kok tarinya gini ya. Ah, Mbak?" Iya, jadi anak-anak biar bisa Nah, improv sendiri. Gitu. Nah, itu kadang yang kita waktunya tradisi loh. Aku mau yang modern aja. Nah, itu yang kadang kita Ya agak termasuk sulit ya seperti ya sekarang kan Gen Z juga. Iya. itu sih lebih ke itu tantangannya. Oke, Jadi oke. lebih mengarahkan ke anak-anak ini agar dia bisa menerima kalau sekarang ini kita harus ngerti loh. Kita itu dari akar budayanya Indonesia, dari Jawa khususnya. Iya. Gitu. Oke, Mbak Meril, ini tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar, ternyata masuknya tetap ke budaya. Betul. Mungkin dari Mas Odi sendiri, Hmm. kalau budaya mengarah ke Flying Stardust, kira-kira apakah bisa Flying Stardust itu membantu program dari pemerintah daerah setempat? Ya, ini beberapa program dari pemerintah, alhamdulillah kita sudah berjalan dengan Dinas Pariwisata. Oh, Bekerja pariwisata sama. ya. Berarti selain dengan sekolah itu dengan pariwisata juga berjalan ya? Ya, dengan beberapa dinas, nggak hanya di Dinas Pariwisata, ada di Dinas Pendidikan juga. Itu kita juga bekerja sama di dinas, kebanyakan ada di Satpol PP, ada di kepolisian, Dinas Pendidikan. Itu kita juga selalu membawa kebudayaan, apalagi yang ini di Dinas Pariwisata itu ada namanya program direct promosi. Nah, direct promosi ini adalah mengenalkan potensi budaya UMKM itu di berbagai provinsi yang ada di Jawa Timur, ya kan. Ada beberapa tujuan, ya kan, yang pernah kami singgahi, ya kan, yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Ada di Kalimantan, di Banjarmasin, di Papua, di Bandung, di Pacitan juga ada, di Jawa Tengah. Itu hampir di beberapa kota atau provinsi di Indonesia kita sudah menyebarkan kebudayaan yang ada di Kabupaten Kediri. Itu mulai dari tradisinya UMKM kayak gitu. Iya, Permainan tak dalam- lihat kok story-storynya Iki, Mm-mm. fotonya sama Mas Bub. Sekali-kali kalau foto saya diajak gitu loh. Ya itu tadi karena Berarti gabung dulu. itu tadi ada kedekatan dengan Ini- instansi terkait. Umur 30 kalau udah masuk ke seni tari itu pinggang biasanya. Oh iya mas, masalah. enggak gitu. Enggak apa-apa mas, bisa dicoba kok. Aman. Gitu. Ya itu tadi, impact-nya kita bisa dekat dengan beberapa pejabat. Salah satunya dengan bupati, dengan wali kota, dengan beberapa kayak kepala bidang, Iya, kepala iya. dinas, kayak gitu. Ya, ini alhamdulillahnya juga kita kemarin itu mentornya langsung dari Mas Odi loh ya. Waktu PCHC, kalau tahu Karnaval Pare itu mentor kita langsung dari Flying Stardust. Iya. Alhamdulillahnya kita SMK Bakti Mulai Pare mendapatkan juara Juara satu. satu. Iya. Selamat. Terima Enggak, kasih. bukan kita yang mentori, tapi itu adalah kerja keras dari Iya. teman-teman juga, dari tim juga, kerja keras dari anak-anak latihan sampai saya malam mas, Iya. apalagi waktu Saya tahu itu. waktu hari H itu mas mendampingi sampai kita jam 1 Iya. jam 1 malam kita masih latihan, Oh, iya. padahal jam 3 pagi kita Iya. harus make up. Iya, Ya, benar sekali. Dan itu ada tambahan ya itu dadak loh itu. Malam siapa ya? Gitu, Mas. Malam angin beberapa jam. Iya. Oke. Jadi Pergantian intinya maskot. ya, kita lebih ke perantara sih. Jadi Iya. eksekusinya memang anak-anak. Jadi pada dasarnya ketika kita terjun di dunia seperti ini atau khususnya tari atau koreografer seperti ini, bukan berarti totalitas dari coach atau dari kita, tetapi juga totalitas dari anak-anak yang mau Iya. bekerja sama dengan baik. Nah Iya, itu. benar. Sekarang misalkan nih koreografernya bagus dari luar negeri atau misalkan dia sudah profesional. Nah tapi ternyata dari anak-anaknya ini kerjasamanya susah. Nah artinya di dalamnya pun nanti nggak akan totalitas hasilnya Iya. gitu. Jadi harus ada berkesinambungan lah antara kita sebagai pengarah dan yang bagian
eh, apa ini namanya? Oh. Pelakunya gitu. Jadi harus saling bekerja sama. Karena nanti hasilnya ketika eksekusi di luar, yaitu berarti hasilnya mereka, bukan hasil saya gitu. Hasil saya Iya. selesai karena waktu proses. Iya. Nah terus ini menyambung dari Mas Odi tadi. Flying Star Dance ini bisa nggak masuk ke era budaya saat ini atau di pemerintahan? Iya betul, memang bisa karena kebetulan memang kita bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk sebagai opening tari di Iya, dalam iya. acaranya dan sebagainya. Dan untuk kita ke arah sana, namanya kan Flying Star Dance nih, kan modern ya. Iya, Lalu modern. gimana kan pikirannya orang modern kok bisa ke tradisi? Nah kebetulan ini yang belum banyak orang tahu ya. Kita itu sebenarnya berawal dari dua nama. Jadi Flying Star Dance ini memang yang pertama, ini yang memang dari saya sendiri. Lalu yang kedua ini dari Mas Odi sendiri. Jadi kebetulan memang kita dua induk gitu. Yang satu ini bernama Sanggar Sekartaji Kontemporer. Nah, ini Sanggar Sekartaji Kontemporer Pare ini kenapa kita arahnya ke situ? Karena ya itu tadi, kita di sini berusaha tidak lupa dengan akar tradisi kita. Jadi arahnya selain modern kita ke tradisi dan namanya pun juga itu ya lebih ke budaya ya. Iya, lebih ke iya. budaya. Sekartaji. Sanggar Sekartaji. Ikonnya Kediri gitu. Itu untuk Sanggar Sekartaji. Jadi ketika kita proses di luar khususnya untuk bidang kebudayaan tadi kita lebih memakai nama ke Sekartaji Kontemporer. Loh, kok ada embel-embelnya kontemporer kenapa? Ya karena kita genrenya bukan ke tradisi pakemnya Iya. gitu. Jadi kita di sini terus belajar dan berproses untuk menjadikan ini tadi tidak hilang gitu, tidak hilang tradisinya, tidak hilang, tetap ada tapi tidak keluar dari batasan gitu. Itu tadi ya namanya. Jadi kan pasti penasaran namanya model ini tak sampaikan. Oke, Gitu. luar biasa sekali sampai kerjasama dengan dinas-dinas terkait ya. Nah, sejauh ini siapa yang menginspirasi Kak Odi dan Kak Meril dalam di dunia tari sebagai penggiat tari muda khususnya ya? Siapa inspirasi? Bareng. Saya. Yang menginspirasi. 1, 2, 3. Eyang Didi Ninitowo. Oh. Eyang Didi Ninitowo itu adalah sebagai inspirator kami karena beliau kiblat kami. Jadi beberapa tarian kami kan ada yang memakai topeng. Iya. Ya kan? Iya. Mbak Yuska juga pernah menarikan itu juga dulu. Itu kami terinspirasi dari Eyang Didi Ninitowo karena di usianya alurnya Eyang Didi Ninitowo kalau sampai tahu ini panjang banget, gitu kan. Dan kami ingin seperti beliau. Jadi itu adalah kiblat kami, inspirator kami. Pada intinya gini, kenapa kok menginspirasi Eyang Didi Ninitowo ini ya? Jadi saya melihatnya lebih ke beliau ini dia tidak terpengaruh dengan mode tarian yang lainnya. Jadi beliau ini tetap dengan dengan dirinya sendiri gitu. Kan pasti ada banyak pro kontra ya mengenai laki-laki kok menari dengan atribut yang seperti itu. Tapi di sini beliau tetap bersikukuh dengan apa yang ada di dalam dirinya. Dia bisa berkembang hingga ke mancanegara ini khususnya yang benar-benar kami inspirasikan. Bagaimana ya caranya beliau ini mengangkat genre tariannya ini sampai ke luar negeri dan mengenalkan itu tanpa harus mengubah apa yang menjadi karakternya gitu. Nah, ini yang kita terapkan di sanggar kami tanpa mengubah karakter. Banyak di luar sana kok bisa sih sanggarmu ini loh modern dan tidak terlalu ke arah tradisi. Tapi kenapa kamu kok bisa sampai A, B, C, D? Nah, banyak sekali pro kontra tersebut yang kita dapat. Tetapi balik lagi, inspirasi kita siapa ya? Nah, itu tetap bertahan gitu. Artinya kita harus tetap bertahan gitu dengan tetap mengembangkan apa yang ada saat ini gitu. Jadi itu yang membuat kita lebih semangat lagi untuk berproses gitu. Bisa kok yang Didi Ninitowo mulai dari usianya muda sampai sekarang usianya sudah sepuh tapi tetap semangat dengan karakternya gitu. Nah, itu yang terus kita tumbuhkan di Flying Star Dance, Sekartaji
Itu. Ya, Gitu semoga ya. namanya juga ikut besar juga. Iya, Ya. benar. Ini mungkin juga 2 pertanyaan terakhir. Itu kira-kira rencana dari Flying Star Gen mungkin 1 tahun ke depan ini apa? 1 tahun ke depan Tapi ini. Iya, dalam jangka pendek Hmm. saja. jangka Apa pendek. mau keluar negeri lagi? Rencananya begitu ya. Bismillah. Oh, bismillah. Sampai itu jawab dulu. Kalau saya Oke, saya ya berarti. Boleh. Jangka pendek atau jangka Jangka pendek aja. Selama 1 tahun ke depan ini 1 gimana? tahun ya berarti. Khususnya kalau untuk Flying Star Dance ini yang saat ini benar-benar dipengini adalah betul go internasional gitu. Kami tidak tahu mengenai waktu kapan kita akan mencapai itu, tetapi kita setiap tahun pasti ada harapan yang baru dan khususnya harapan untuk Flying Star ini mempromosikan khususnya kebudayaan Kabupaten Kediri ini ke kancah internasional gitu. Sebenarnya sebelumnya sudah sempat di tahun 2022, tetapi rasanya kurang ya, gitu. Karena itu masih di salah satu negara saja. Jadi pengennya tidak hanya di daerah kita sendiri, tetapi juga bisa di luar sana. Jadi Kabupaten Kediri ini nantinya lebih dikenal lagi gitu. Nah sebenarnya bisa melalui apa ya, genre apapun kebudayaan itu, tapi kita kan lebih ke genre tari. Nah ini untuk tahun ini memang kita ada beberapa agenda ya yang nantinya memang keluar, tetapi ini masih dirapatkan ulang karena banyak sekali yang harus kita siapkan, entah itu mulai dari SDM-nya juga dari materinya begitu. Jadi kita siapkan bagaimana nanti ketika kita di sana bisa membawa nama baik atau harumnya Kabupaten Kediri ini di sana. Jadi mengenalkan tari ini apa sih ikonnya Kediri ini yang istilahnya bisa kita bawa di sana dan mereka bisa nyampe lalu penasaran biar bisa datang ke sini gitu. Nah itu yang perlu kita pikirkan agak panjang. Cuman kalau harapannya ini memang satu ini harapan paling besar kita go internasional. Yang kedua lebih ke pengembangan sanggar. Jadi lebih memperbaiki mengenai kalau di sekolah itu kurikulumnya. Nah itu jadi kita bawa arah mana nih gitu. Nah kebetulan juga kita lebih memperbaiki sistemnya lagi di dalamnya. Kebetulan juga di dalamnya pengajar tidak hanya saya dan Mas Odi, tetapi juga ada dari salah satu murid kita ya dulu sudah tergabung di Flying itu sekitar berapa tahun? Sudah dari kelas 5 tahun sampai 8 tahun, 10 tahun juga ada. Yang sudah lulus karena kebetulan kemarin itu kuliah baru lulus tahun berapa ya berarti? 2022. Lulusan mana? Universitas Negeri Malang Seni Tari. Nah, kebetulan ini juga pengajar kami ini awalnya untuk masuk ke situ pun juga memakai prestasi dari lomba-lomba yang udah diikutin lah melalui Flying gitu bisa sampai. Jadi pengajar kami pun juga tidak hanya saya dan Mas Odi, tapi juga ada 3 pengajar lainnya yang kebetulan juga dari lulusan seni tari juga. Iya, ini dari sekolah kita kayaknya dengar ada ya yang udah ngajar ya. Dia masih sekolah tapi udah dipercaya untuk megang sekolah lain gitu. Ada Mas. Jadi ada siswa dari SMK Bakti Mulia Pare itu masih kelas 11, itu jurusan farmasi kan? Farmasi. Adik kelasnya Mbak Yeska ini dia sudah menjadi pengajar di sanggar kami juga dan juga dipercaya di beberapa sekolah yang ada di Pare untuk jadi pengajar juga. Itu ada namanya Isa Setiap Putri. Isa Setiap Putri. Tuh Bapak Ibu nggak main-main loh ya. Udah
masih sekolah, dapat gaji dari Oh. sanggar, dapat ilmu. Ya, Hobinya. nanti saya tak gabung, tapi gabungnya nanti ketika mau keluar negeri aja. Ya, ini doakan kami ini masih pengajuan Berproses, ya. proses. Bismillah aja. Misalnya tanggal 25 ada kabar dari Ini yang perlu saya sampaikan, saya juga sempat kaget ternyata di SMKBMI ini khususnya ya, di ekstra tarinya ternyata banyak sekali anak-anak yang berkompeten di dalamnya, khususnya ekstrakurikuler tari ya, karena kita di sini lagi membahas tari. Nah, jadi ketika saya melihat perkembangan dari tahun lalu ya, kita bekerja sama Iya. dengan SMKPM khususnya di ekstranya. Ini ternyata setiap tahun ini kita mendapatkan bibit-bibit yang baru gitu, dan dengan karakter anak-anak yang berbeda. Nah, sepertinya nantinya apabila ini untuk ini ya adik-adik yang SMP yang nantinya mau meneruskan tarinya yang sudah di Sanggar Flying, ini ada beasiswa khusus kalau kalian masuk ke SMKPM gitu. Benar Jadi sekali. nanti dari pihak sekolah ya betul ya Pak. Ya, Mufti, insya Allah ada nanti kami beasiswa. bantu. Jadi kalian nanti bisa ke sanggarnya itu gratis. Tapi kalian sekolahnya di sini kata Pak Mufti. Ya. Iya kan benar ya Pak? Iya, Ya, benar gitu. sekali, benar sekali. Jadi kalian tetap bisa bertemu saya di sekolah juga, di sanggar juga, tetapi kalian dengan free gitu, dengan apa akomodasi apa itu namanya, biaya operasionalnya atau biaya SPP-nya juga free gitu. Jadi kalian tetap mengembangkan tarinya tidak hanya di sanggar, kalaupun kalian mau pilih sekolah sepertinya cocok SMKBM ini ya. Iya. Untuk Karena mengembangkan beberapa anak juga sudah terbukti ya kan. Iya, betul. Bisa Termasuk jadi- sebelah saya ini. Ah, bisa Iya, aja. benar sekali. Ini juga Mbak Yeska bisa tampil di depannya Mas Mas Bu, Bu. di depannya Iya. beberapa kepala dinas. Iya. Dinas pendidikan, dinas pariwisata. Mungkin kalau dari pemirsa nanti, siapa tahu yang nonton dari kan bukan hanya dari siswa-siswa SMK saja, Iya. mungkin dari wali murid atau apa, ternyata punya anak-anak kecil atau mungkin punya anak yang memang bakat tari itu ada. Itu kira-kira kalau mau menghubungi Flying Stardent itu lewat dari mana? Gitu. Jadi bisa menghubungi kami lewat Instagram juga bisa di @flyingstardnc. Nanti taruh di deskripsi aja. Iya. Di mana di atas? Ya, atau enggak gitu bisa langsung datang di Sanggar Budaya Pare atau Garasi Kuliner Pare atau X Kawadanan Pare ya kan. Bisa datang di hari Jumat jam 3 atau Minggu di jam 10 karena kelas kita ada beberapa kelas di Sanggar, yaitu kelas A1 itu mulai PAUD sampai TKB. Jenjangnya itu Jenjangnya, ya. TK. PAUD sampai TKB itu di A1, di A2 kelas 1 SD sampai kelas 3. Habis itu langsung kita naik di kelas B. Kelas B itu kelas 4 SD sampai kelas 5 SD, kelas 6 SD. Setelah itu ada di kelas C. Kelas C itu dari SMP, Ini kelasnya Mbak Yeska ini. SMA Ya, sampai benar SMA. kelasku. Tuh, jadi ada beberapa kelas. Jadi ada beberapa kelas dan ada beberapa kategori untuk jenjangnya. Kalau saya nanti masuknya kelas apa ini? Kelas lah itu. Kedua itu. Nanti Ada kita bikinkan kelas khusus untuk yang Lansia. lansia dan hamil ya. itu Sepertinya bisa iya. atau bisa nanti hubungi kita di Instagramnya saya atau Instagram Mbak Meril, di Instagram saya di Odi Widya atau di Mbak Meril di GGC Meril. Ya, nanti kita bantulah di deskripsi juga ya. Oke, ini tambahan ya. Tadi kan disampaikan mengenai kelas-kelasnya. Ini kalau misalkan ada yang tanya, Mbak, Kak, Bu, ini anak saya itu nggak bisa bergerak, tapi saya pengennya dia ini punya kegiatan yang positif gitu arahnya. Monggo. Jadi bisa menitipkan anaknya nanti di sanggar. Kenapa? Karena basicnya kita di sanggar pun tidak hanya mengenalkan tari, tapi juga lebih ke ini mengajarkan anak-anak untuk bisa Oh sosialisasi iya. gitu. Iya benar. Jadi mungkin kan ada yang mamahnya bilang, ini loh Mbak anaknya nggak mau keluar, nggak mau ngobrol dengan temennya gitu. Nah, mungkin dengan salah satu mengikuti kegiatan ini di sanggar, mungkin nanti bisa agak sedikit bukan merubah, tapi membuat anak ini kepercayaan diriannya. Jadi- Apalagi kan Iya, sekarang betul. anak-anak juga, apalagi yang kecil-kecil takutnya kecanduan HP. Nah, Iya. itu Oke, jadi di kelas kami itu ada beberapa kelas, Mas. Kelas mulai A1,
A2, kelas B sama kelas C. Kelas A1, kelas A1. A1 itu di anak PAUD sampai TK. Kelas TK A atau B? TKB, Kak. Oh, sampai TKB. Iya, jadi PAUD sampai TKB itu di A1. Di A2-nya kelas 1 SD sampai kelas 3 SD. Di kelas B-nya itu ada di kelas 4 SD sampai kelas 6 SD. Habis itu di kelas C. Kelas C itu di SMP sampai umum. Kalau saya, Wah, itu C2 nanti maksudnya. Kelas khusus. Kelas khusus. Ya, kelasnya Mbak Yuska ini di kelas C. Iya. Kelas khusus ya. Ah. Itu tadi sudah disampaikan mengenai kelasnya. Ini info tambahan apabila nantinya ingin menitipkan putra atau putrinya. Kebetulan di sanggar kami ini tidak mengharuskan anak harus mempunyai basic tari atau harus bisa bergerak, tidak. Tetapi seandainya dari para orang tua atau wali ini menginginkan anaknya biar mempunyai kegiatan positif, karena kan era sekarang ini HP itu adalah momok paling utama artinya ya HP gitu itu. ya. Jadi mungkin bisa dititipkan ke sanggar kami karena kami berprosesnya nanti tidak hanya anak-anak ini untuk bisa bergerak atau menari saja, tapi juga lebih ke interaksi dengan teman-temannya atau sosialisasi gitu. Jadi nanti di awal pertemuan, misalkan kita memang bergerak bersama, menari bersama, tapi setelahnya itu ada beberapa pertemuan yang kita ini gunakan untuk mengasah keterampilan anak-anak. Semisal ini ketika kita membuat properti tari nih, nah ini kita tidak harus membeli, tapi sebenarnya kita bisa bikin sendiri. Nah ini nanti akan muncul anak-anak ini lebih sukanya di mana gitu. Ketika kita memberikan arahan, kita buat properti ini, khususnya kayak kemarin itu ada beberapa materi namanya tari wayang jedong. Ini sebenarnya wayang itu kan kalau di pikiran kita itu susah ya. Ini kalau kita bikin gimana ya? Tapi kita bikin sedasar mungkin, tetapi itu bisa kita gunakan gitu. Jadi kita arahkan ke anak-anak, kita perlukan bahan seperti ini loh gitu. Ternyata bisa, dan ya tidak semuanya hasil sama, tetapi itu hasilnya mereka. Jadi mereka di sini artinya bisa mengetahui dirinya sendiri. Oh, saya sebenarnya ke arah ini loh. Oh, jadi tidak hanya harus ditari itu terus tari, tapi dari sini kita bisa melihat nanti kemampuan anaknya ke arah mana gitu. Itu terima sih. kasih Mbak Meryl, Mas Odi. Wah, udah panjang ini. Ini lihat kameramen udah ngantuk semua itu. Aduh, maaf. Bisa dilanjut di sanggar kayaknya. Iya, baik. Kurang lebihnya itu tadi termasuk pertanyaan terakhir dari kita. Terima kasih atas waktunya. Ya mohon maaf, mungkin belum ada suguhan ini. Siapa tahu kalau ada sponsor mau masuk ya. Oh, bisa ya? Bisa. Oke. Nanti di sini ada tablet gitu kan, Flying Stardust mau masuk boleh. Siap. Berapa ini? Nanti di belakang aja. Baik, untuk para penonton, para pemirsa atau mungkin Bapak Ibu wali murid, sekiranya untuk tema kali ini terkait tentang penggiat seni, bahwasanya tadi secara garis besar ya saya tarik, seni itu tidak melulu ke modern atau ke tradisional, itu bisa dicampurkan, dan seni itu tidak selalu mematikan penghasilan dari anak-anak kita nantinya. Karena dari seni pun buktinya saja dari penggiat seni juga sampai sekarang alhamdulillah bisa berpenghasilan ya dari sana Mas Odi ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini kami juga membuka lebar bahwasanya kalau memang ingin masuk ke Flying Stardust melalui jalur SMK Bakti Mulia Pare, kami juga sedang membuka PPDB tahun 2025-2026. Ya. Nanti kalau masuk sanggar kami, ya kan, kalau lihat ini, podcast ini, ya kan, saya tambah untuk beasiswanya. Wes, alhamdulillah. Saya berikan potongan lagi ya. Bukan ditambah SPP-nya ya. Tak kasih potongan lagi untuk biayanya. Oke. Mungkin Jessica mau penutupan? Pak B aja. Atau nggak usah ditutup. Lanjut terus. Baik, terima kasih. Mungkin ada salah-salah kata dari kami juga mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.